Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala a'adhawil fakhril aliyyi wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa am baqiyati sahabati wa qurabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il alimin wa jami'i wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balia bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautul a'zam kutubil alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samban Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Talhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum annallaha al-karim yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, Syekh Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Bahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Syekh Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Anget, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman, Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wirata Nudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Tahir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, Kiai Haji Muhammad Seman, Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Mursyid Kamil, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qarabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina adama wa ummina hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Seperti biasa kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah satu kali lagi. Kita mohon kepada Allah terkhusus untuk orang-orang yang sudah membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Shalihat. Mudah-mudahan pahala dari apa yang mereka infakkan disampaikan ke makam almarhum almarhumah yang sudah diniatkan. Mereka semua beserta keluarga besarnya selalu diberikan nikmat sehat wal afiat, diberikan nikmat panjang umur, diberikan keberkahan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Semua hajatnya diluluskan oleh Allah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah, apa yang diniatkan dikabul dan diijabah oleh Allah. Juga mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, dan apa yang sudah mereka infakkan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomor berapa Ustaz? 2, 3. Kalau yang pakai cetakan kitab Pak Maruf berapa? 60. Jauh ya bedanya. Baca yang mana? Oh, paragraf baru itu dia. Kiai, udah ketemu Kiai? Pak Dokter udah ketemu? Mang Joman udah? Pak Hendrik udah ketemu? Bang Yani udah? Bang Ridwan? Bang Hoir udah? Bang Sarip udah ketemu? Bang Hari udah ketemu? Bang Pudin? Bang Jamal mana Bang Jamal ini? Bang Hakam udah ketemu Bang Hakam? Oh belum? Bang Tony? Udah ketemu udah?
Pada kemana ini orang lampir ya? Mas Wahyu kemana Bang Hendrik? Mas Wahyu? Nggak tahu. Rawalumbu pada kemana man? Hah? Iya, emang kenapa Bang Udin masih hujan? Kan banyak jas hujan. Bang Rosid, ada kitabnya Bang Rosid? Ada kitabnya ada? Oh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Thumma aqulu inna jumlatal amri anna qat al-qalbi anil alaiqil ma'lufati wa qat an-nafsi anil adatir rasikhati bitawakkulil mahdi 'ala Allahi azza wa jalla. Ini panjang amat ini. Wa tarkit tadbiri fil umuri wa tafwidiha ila Allahi azza wa jalla min ghairi ilmin bima huwa sirru fiha wa kabhan nafsi anis sukhti wal jaz'i ma'a tasaru'in nafsi ilaihi wa ikrahaha ala lijamir ridho wa tajarru'i syurbatis sabri ma'a nafratiha andalika la amrun murrun wa ilajun syadidun wa himlun thaqilun. Itu jawabannya ada di ujung itu. La amrun murrun wa ilajun syadidun wa himlun thaqilun. Kemudian aku katakan inna jumlatal amri, sesungguhnya kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas bersama, annaqat al-qalbi anil alaiqil ma'lufati, bahwasanya memutuskan ikatan-ikatan yang sudah menumpuk di dalam hati, waqat an nafsi anil adatir rasikhati, dan memutuskan kebiasaan yang sudah meresap dari nafsu, bitawakkulil mahdi 'ala Allahi azza wa jalla,
dengan tawakal yang murni kepada Allah Azza wa Jalla, wa tarkit tadbiri fil umuri, dan tidak banyak mengatur permasalahan hidup kita, wa tafwidhiha ilallahi azza wa jalla, dan menyerahkannya kepada Allah azza wa jalla, min ghairi ilmin bima huwa sirru fiha, tanpa mengetahui rahasia yang terdapat di dalamnya, wa qabhan nafsi anis sukhti wal jazai, dan menahan diri untuk tidak marah dan memberontak, ma'atasaru'in nafsi ilaihi, bersama dengan kuatnya keinginan nafsu untuk melakukannya, wa ikrahaha ala lijamir ridho, dan memaksa nafsu dengan rantai-rantai ridho, wa tajarru'i syurbatis sabri, dan memaksa nafsu untuk menelan ramuan-ramuan sabar, ma'anafrotiha andalika, bersamaan dengan penolakannya terhadap yang demikian, la amrun murrun, itu merupakan hal yang pahit, wa ilajun syadidun, dan pengobatan yang sulit, wa himlun taqilun, dan beban yang sangat berat. Udah tuh, paham? Mang Pudin paham, Mang Pudin? Bang Yani jelas itu dah. Apa? Pak Ridwan? Masih geleng-geleng aja. Kiai kali Kiai. Diulas lagi aja. Diulas lagi. Iya. Kebanyakan dari kita, bahkan bukan kebanyakan, rata-rata kita ini di hati kita udah terlalu banyak ikatan-ikatannya. Isinya udah macem-macem. Udah ada bini, udah ada anak, udah ada duit, udah ada kerjaan, udah ada usaha, ya segala macam udah masuk ke hati itu. Itu ikatan-ikatan yang sudah menumpuk. Ditambah lagi memang diri kita ini udah punya kebiasaan buruk yang udah meresap. Untuk menerapkan tawakal di diri kita dan agar kita bisa menyerahkan permasalahan hidup kita kepada Allah dengan kondisi hati dan nafsu yang seperti itu merupakan hal yang sangat sulit. Begitu, Moro. Dan perlu perjuangan. Apalagi tadi kan ditambahin min ghairi ilmin bima huwa sirru fiha. Dan kita nggak tahu rahasia-rahasia dari apa yang sudah Allah tetapkan buat kita. Kalau kita tahu sih rahasianya, masih mending dah. Ngapa sih kita dijadiin orang miskin? Kalau kita tahu rahasianya, mungkin bisa kita tawakal dan menyerahkan permasalahan kita kepada Allah. Masalahnya kita nggak tahu, makanya masih berontak aja. Dan memang kecenderungan nafsu seperti itu.
ma'atasaru'in nafsi ilaihi. Memang nafsu kecenderungannya pengen berontak dan marah kalau diberikan hal-hal yang tidak menyenangkan buat dia. Kecenderungannya begitu. Buruknya seperti apa sih? Apa Kiai? Buruknya. Apanya yang buruk Kiai? Nafsunya. Ya kayak bocah aja contohnya. Biasanya dia asal minta duit sama emaknya langsung dibagi. Sering dimanja gitu. Begitu rasa-rasanya dia minta kagak dibagi sama emaknya, marah gitu. Itu kebiasaan buruknya begitu. Karena udah sering dimanja, ini nafsu kita kan udah sering kita manja nih. Nafsu pengen apa aja kita turutin. Sehingga akhirnya nafsu ini punya kebiasaan yang buruk. Kalau kagak diturutin, marah dia, berontak. Apalagi biasa dikasih hidup yang enak. Dia pengen ono kita turutin, dia pengen ini kita turutin. Begitu kita paksa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan buat nafsu, berontak dia akhirnya. Itu kebiasaan yang buruk. Yang sudah meresap di nafsu kita gitu. Pengennya selama hidup nafsu itu ngalamin yang seneng-seneng aja, yang menyenangkan buat dia. Begitu kayak. Itu sifat buruk nafsu begitu. Apa Ustaz? Makanya buat menghilangkan itu la amrun murun itu sangat pahit. Kudu perjuangan yang ekstra buat merubah itu. Walakinnahu tadbirun sadidun. Akan tetapi dalam mengobati nafsu yang seperti ini, dalam menerapkan tawakal dan menyerahkan permasalahan kita kepada Allah, perlu strategi yang benar, perlu rencana yang baik, wa thoriqun mustaqimun, dan cara-cara yang lurus. Walahu aqibatun mahmudatun wa ahwalun sa'idatun mas'udatun. Dan untuknya terdapat masa depan yang terpuji dan kondisi yang sangat membahagiakan. Udah tuh. Jelas. Ngorok. Iya. Apanya? Ya ntar Pak Dokter. Ntar. Strateginya ntar. Kemana udah mau intinya aja. Wa ma taqulu fil walidil musyfiqil ghani. Apa pendapatmu tentang orang tua yang sangat menyayangi anaknya dan amat kaya? Idza azza waladahul aziza rutobatan au tuffahatan ya'kuluha wa huwa armadu. Wasallamahu ilal muallimil gholizis saisi wa yahbisuhu tulan nahari indahu wa yudjiruhu
wa yahmiluhu ilal hijjami liyahjimahu fayuji'ahu wa yuqliquhu aturo man adzalika min bukhlin bihi kaifa wa huwa yu'til ajaniba wa yusi'u alaihim. Apa pendapatmu tentang orang tua yang amat menyayangi anaknya dan amat kaya? Apabila dia melarang anaknya yang dia sayangi itu dari jus kurma atau manisan yang dia makannya, padahal itu lebih enak. Wasallamahu ilal muallimil gholizis saisi, dan dia serahkan anaknya itu kepada guru yang galak, yang disiplin. Golizi galak. Wa yahbisuhu tulan nahari indahu, dia tahan anaknya itu sepanjang hari di sisinya. Wa yudjiruhu, dan dia buat anaknya itu lelah dengan berbagai macam aktivitas. Wa yahmiluhu ilal hijjami, dan dia bawa anaknya itu ke tukang bekam. Liyahjimahu, untuk dibekamnya. Fayuji'ahu wa yuqliquhu, sehingga itu melukai anaknya dan membuat anaknya gelisah. Aturo man adzalika min bukhlin bihi, apakah menurutmu orang tua yang melarang anaknya seperti itu karena rasa sifat pelit yang ada padanya? Kaifa wa huwa yu'til ajaniba wa yusi'u alaihim, bagaimana bisa kamu katakan dia pelit, sedangkan dia sering memberi orang-orang di dekatnya dan memberikan keluasan rizki kepada mereka dan menyantuni mereka. Udah tuh. Kira-kira, itu kira-kira. Kalau bahasa kitanya, kalau ada orang tua yang melarang anaknya makan manisan atau minum jus, kira-kira itu karena orang tuanya pelit atau bukan? Sayang. Apa, Bang Budin? Sayang. Sayang. Ya kira-kira begitu. Padahal dia sering bagi tetangganya, sering bagi orang lain, sering nyantunin orang lain. Ilok. Kita bilang orang tua pelit amat sih. Anaknya minta manisan kagak pakai dibeliin. Kira-kira. Gimana Bang Hoyer? Au hawanin bihadzal waladi indahu, atau karena orang tuanya merasakan kehinaan dengan adanya anak itu di sisinya. Kaifa wa huwa yaknizu lahu jami'a ma fiyadihi, bagaimana bisa kita katakan seperti itu, sedangkan orang tuanya menyimpan segala sesuatu yang dia miliki untuk anaknya? Apa kalau orang tua ngirim anaknya ke pesantren itu karena orang tua ogah direpotin sama anaknya? Ngerasa kalau anaknya ada sama dia jadi hina, sehingga dia kirim ke pesantren.
Kalau Bang Hendrik iya dah. Emang anaknya ditaruh di pesantren biar kan ngerepotin dia di rumah. Apa Bang Hendrik? Au qasoda bidzalika it'abahu wa idaahu li bugdin lahu. Atau dia bermaksud membuat anaknya capek dan menyakitinya karena dia benci kepadanya. Kaifa wa huwa qurratu ainihi wa tamaratu fuadihi. Bagaimana bisa kita katakan seperti itu? Padahal anak itu merupakan buah hatinya dan kesayangannya. Lau habbat alaihi rihun la azza alaihi. Kalau seandainya anaknya masuk angin, dia akan bersedih atasnya. Masuk angin, Ustaz. Kalla, yang pasti tidak akan seperti itu. Orang tua melarang anaknya, nggak bagi anaknya bukan karena orang tua pelit. Orang tua naruh anak di pesantren bukan karena ngerasa direpotin. Orang tua melatih anaknya untuk nggak males bukan karena dia gedeg, bukan. Walakin lima alima anna sholahahu fi dzalika. Tapi itu semua karena orang tua tahu bahwa itu yang terbaik buat anaknya. Wa anna bihadat ta'abil qalili yasilu ila khairin katirin wa naf'in azimin. Dan bahwasanya dengan rasa capek yang sedikit ini, anak itu bisa mencapai kebaikan yang sangat banyak dan manfaat yang sangat besar. Paham udah Bang Hoir? Nah sekarang kita balikin lagi. Kalau misalkan Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita. Kalau apa Ustaz? Jika Allah tidak memberikan harta kepada kita, apakah kita bilang karena Allah pelit sama kita? Apa Mbak? Ya karena Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Apa Pak Hendrik? Sulit romannya. Langsung disekat. Itu namanya strategi yang bagus tuh dok. Strategi yang baik. Jadi cara maksanya, cara menanamkan sifat tawakal di diri kita dan agar kita bisa memasrahkan diri kita kepada pilihan-pilihan Allah, kita benturkan seperti itu. Kalau orang tua nggak ngasih, nggak ngebeliin motor buat anaknya, apakah orang tuanya kita bilang pelit? Kan enggak. Begitupun Allah. Bukan berarti Allah nggak ngasih harta yang melimpah ke Mang Ma'ruf karena Allah pelit. Enggak. Begitu Ma'ruf. Ingetin tuh. Lima alima anna sholahahu fi dzalika. Karena Allah tahu betul apa yang terbaik buat hambanya. Sama halnya orang tua yang tahu betul apa yang terbaik buat anaknya. Jadi Bang Ben dikirim jauh-jauh ke Jombang bukan karena orang tua ngerasa direpotin sama anak di rumah. Emang pengen dibuang aja. Bercanda Bang Ben, bercanda. Marah lagi.
Wa ma taqulu fit tabibil hadiqin nasihil muhibbi idza mana'al maridud danifa syurbata ma'in wa huwa zam'anu wa yataqalla kabiduhu wa saqahu syurbata ihlilajin karihatin tajza'u an dzalika nafsuhu wa tab'uhu aturo anna dzalika minhu mu'adatun wa idha'un. Lalu apa pendapatmu tentang dokter spesialis yang ahli, yang sayang kepada pasiennya, apabila dia melarang orang yang sakitnya sudah kronis meminum air, dari minum air, padahal orang itu sudah kehausan dan sudah terbakar lambungnya. Lambung ya? Kabid apa Ustaz? Liver? Apa jantung? Absen aja Ustaz atu-atu. Wasaqahu syurbata ihlilajin karihatin. Dan dokter itu malah memberikan jamu brotowali yang sangat dia tidak sukai. Brotowali ya? Apa antawali? Tajza'u an dzalika nafsuhu wa tab'uhu. Yang nafsu dan tabiatnya menolak itu semua. Apakah menurutmu dokter itu membenci pasiennya dan berniat menyakitinya? Emang kalau dokter ngasih obat yang pahit buat pasien itu dianggap benci, dianggap musuhin. Itu mu'adah asalnya musuhin. Kemudian apa Ustaz? Kalau Allah ngasih kita kehidupan yang pahit, emang karena Allah musuhin kita? Kala, tentunya tidak. Bal nushun wa ihsanun lima alima yaqinan anna fi iqta'ihi syahwatahu sa'atan halakahu wa atobahu ra'san wa fi man'i dzalika syifa'uhu wa baqa'uhu. Bahkan itu merupakan nasihat dan perbuatan baik dokter itu untuk pasiennya. Karena dia tahu secara yakin bahwasanya jika dia memberikan apa yang diinginkan oleh pasiennya satu saat, halakahu wa atobahu ra'san, maka pasien itu akan celaka dan hancur dalam waktu yang lama. Dan melarang itu semua untuk pasien merupakan cara untuk menyembuhkannya dan melanggengkan kehidupannya. Gimana, Om? Udah paham ya? Kiai, namain Kiai? Enggak. Pak Dokter? Bang Yani kali, Bang Yani? Udah dua tuh contohnya. Jadi kalau rasa-rasanya hati kita ini mau berontak terhadap ketetapan yang Allah berikan buat kita, kita benturkan dengan dua contoh ini. Nggak ada orang tua yang pengen anaknya celaka. Dan juga nggak ada dokter yang pengen pasiennya celaka. Begitupun Allah. Allah akan selalu memilihkan yang terbaik buat hambanya agar hambanya ini nggak celaka. Meskipun rasanya pahit.
dan meskipun rasanya melelahkan. Gimana Pak Ridwan? Jelas itu? Lagian tadi, ini mah at-ta'abil qalili. Kita ngalamin capek paling berapa lama sih? Fata'ammal ayyuhar rajulu. Maka renungkanlah wahai orang-orang pilihan Allah. Idza habasallahu anka raghifan aw dirhaman fata'lamu yaqinan annahu yamliku ma turidu wa yaqdiru ala isalihi ilaika walahul judu wal fadlu wa ya'lamu halaka fala yakhfa alaihi syai'un fala udma wala ajza wala khofa'a. Kalau di kitab ada wala bukhla ya. Wala bukhla. Ta'ala andalika wa taqaddasa. Apabila Allah tidak memberikan untukmu sepotong roti atau dirham, sekeping dirham, apabila Allah tidak memberikan kepadamu makanan yang enak dan tidak memberikan duit yang banyak, bahasanya dah, biar gampang pahamnya Bang Heri. Fata'lamu yaqinan, kamu bisa memahami secara yakin, annahu yamliku ma turidu, bahwasanya Allah memiliki apa yang kamu inginkan itu. Sebenarnya kalau kita mau pahami, Allah punya itu semua. Allah maha memiliki segala sesuatu. Yang kita pengenin Allah punya semua. Wa yaqdiru ala isolihi ilaika, dan Allah maha mampu, maha kuasa untuk memberikannya kepadamu. Nggak ada yang sulit buat Allah. Semuanya hal yang mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau, Allah jadiin Bang Heri langsung kaya ntar pagi. Lah gampang aja. Bang Hendrik langsung jadi miliarder ntar pagi. Bisa aja. Allah maha kuasa kok. Walahul judu wal fadlu, dan Allah memiliki sifat dermawan dan memberikan anugerah dan keistimewaan. Wa ya'lamu halaka, dan Allah maha tahu kondisimu. Kita lagi ngalamin kesulitan, Allah maha tahu. Kita lagi gak punya duit, Allah maha tahu. Apa ya nih? Fala yakhfa alaihi syai'un, maka tidak samar sedikit pun sesuatu di hadapan Allah. Tidak ada yang samar di hadapan Allah, apapun itu. Fala udma wala ajza wala khofa'a wala bukhla. Ta'ala andalika wa taqaddasa. Bukan karena Allah tidak memiliki sesuatu, bukan karena Allah tidak punya, bukan karena Allah lemah, bukan karena Allah
menyembunyikan sesuatu dan bukan karena Allah pelit. Ta'ala an dzalika. Allah Maha tinggi dari semua sifat seperti itu. Wa taqaddasa, dan Allah Maha suci dari sifat-sifat seperti itu. Fa innahu aghnal aghniyai wa aqdarul qadirina. Karena sesungguhnya Allah zat yang maha kaya dan zat yang maha kuasa. Jadi fala udma itu jawaban dari idza habasa ya. Apabila Allah tidak memberikan kepadamu roti atau dirham, bukan karena Allah tidak punya, bukan karena Allah lemah, nggak mampu, bukan karena Allah menyembunyikan sesuatu, bukan karena Allah pelit, bukan. Allah terlepas dari sifat-sifat seperti itu. Maha suci Allah dari sifat-sifat seperti itu. Fa innahu aghnal aghniyai. Allah maha kaya, maha mampu, maha kuasa. Wa a'lamul ulama'i. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Wa ajwadul ajwadina. Allah maha dermawan. Fata'lamu idzan bil haqiqati annahu lam yamna'ka illa li sholahin wa ikhtiyarin laka. Maka kamu bisa menyadari, kamu bisa memahami, jika sudah seperti ini, secara hakiki, bahwasanya Allah tidak memberikan hal itu kepadamu kecuali untuk kebaikan dirimu dan memilihkan yang terbaik untukmu. Gitu Bang Heri. Allah tidak memberikan kita makanan yang enak atau tidak memberikan kepada kita duit yang banyak. Pasti penyebabnya karena mungkin itu yang terbaik buat kita. Dan itu pilihan yang terbaik yang Allah pilihkan buat kita. Kaifa wa huwa alladhi yaqulu khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Karena Allah zat yang berfirman, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di bumi ini. Kaifa wa huwa alladhi jada 'alaika bi ma'rifatihi. Dialah Allah zat yang menganugerahkan makrifahnya kepadamu. Wahiyallati tatalasha fi jambihad dunya bi asriha. Dan makrifah itulah yang meruntuhkan nilai dunia beserta semua isinya di hadapanmu. Gimana dok? Hah? Orang yang sudah makrifat kepada Allah, buat dia asal udah mendapatkan ridho dari Allah, bisa dekat dengan Allah, bisa menjalankan perintah-perintah Allah, itu udah kenikmatan yang sangat besar. Sehingga nilai dunia dan yang ada di dalamnya kecil buat dia. Kalau kita kan masih gedean duit sama ibadah dok. Karena kita belum ma'rifah kepada Allah. Bang Hendrik begitu katanya. Duit bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit. Omongan dia. Duit nggak dibawa mati. Begitu dok jadi dok. Hah? Ini mau penjelasan. Tadi yang Al-Baqarah itu khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Itu ayat Al-Baqarahnya.
Ya itu masalahnya Mang Pudin. Emang bugono. Yang bikin kita puyeng karena kita merasa bahwa rezeki bini, rezeki anak kita yang nyari. Itu yang bikin puyeng. Padahal kan udah jelas masing-masing orang rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Gitu. Bini sama anak kita ya rezekinya udah punya sendiri dia. Sudah dijatahkan oleh Allah. Gitu. Bukan kita yang nyari. Gitu. Itu yang bikin puyeng padahal. Nah itu yang harus kita tanamkan di hati, keyakinan itu. Bahwa masing-masing orang ada rezekinya. Bahwa masing-masing orang jatahnya sudah ditentukan oleh Allah. Begitu Bang Budin. Dan kalaupun misalkan kita belum diberikan oleh Allah, ingat mungkin ini yang terbaik menurut Allah buat kita. Itu. Ya kayak tadi, kayak bocah nggak dikasih manisan. Menurut orang tuanya itu yang terbaik buat anaknya. Jangankan bocah. Bang Heri kalau disuruh minum jus kurma belum tentu lambungnya kuat. Apa yang sekarang dijual di kaleng itu namanya? 7 kurma. Itu kalau yang belum kuat lambungnya mencret itu. Jangankan yang bocah, yang udah tua aja kadang-kadang belum kuat. Tuh rotoban tuh, jus kurma. Bosan. Makanya menurut orang tuanya udah jangan minum itu dah daripada ntar mencret gitu. Nah itu yang perlu kita tanamkan, bahwa Allah tidak memberikan kita makanan yang enak, tidak memberikan kita uang yang banyak, mungkin karena menurut Allah ini yang terbaik buat kita. Begitu Bang Hendrik. Sering-sering kita pahami itu, mudah-mudahan kita makin bisa menerapkan tawakal di hati. Jadi nggak berontak melulu, nggak ngeluh melulu. Perasaan dari muda hidup susah mulu. Itu karena belum paham dan ditambah lagi belum ma'rifat. Padahal yang bisa meruntuhkan nilai dunia dan semua yang ada di dalamnya hanya ma'rifat. Wa fil khabaril masyhuri innallaha subhanahu yaqulu inni la'adudu awliyai an-na'imid dunya kama yadudur ra'ish syafiqu ibilahu an mabarikil irrati. Dan di dalam khabar yang masyhur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku akan menjauhkan wali-waliku dari kenikmatan-kenikmatan dunia, sebagaimana penggembala unta yang menjauhkan untanya dari tempat-tempat yang berbahaya. Ini bisa jadi Ustaz Satiri enggak dikasih nikmat dunia yang banyak karena beliau wali Allah. Cuma ada kunya, kuwali. Bisa jadi begitu. Karena itu, aku akan menjauhkan nikmat-nikmat dunia dari wali-waliku, dari kekasihku. Gimana Bang Yani? Dan gak usah jauh-jauh dah contohnya. Ustaz Satiri karena kerjaan kagak banyak, duitnya gak banyak, setiap ngaji bisa hadir. Pak dokter kegiatannya padat, jarang-jarang datangnya, kan begitu. Bisa jadi begitu, makanya dijauhkan dari kenikmatan dunia biar sering datang ngajinya. Gimana Waruf?
Sayang berarti Allah kan. Gitu. Gimana Ustaz? Tetap aja enakan ono ya gitu. Gitu. Itu yang perlu kita sadari sebenarnya. Karena buat orang ma'rifat, bisa dekat dengan Allah itu lebih baik dari dunia dan seisi-isinya. Buat orang yang sudah ma'rifat. Begitu Bang Yani. Wa idza ibtalaka bi syiddatin fa'lam yaqinan annahu ghaniyun an ibtila'ika wa imtihanika, alimun bihalika, basirun bi du'fika, wa huwa bika raufun rahimun. Ama tasma'u qaulahu sallallahu alaihi wasallama, lallahu arhamu bi 'abdihil mu'mini minal walidati syafiqati bi waladiha. Dan apabila Allah menimpakan bala kepadamu berupa kesulitan, maka perlu kamu sadari, perlu kamu pahami dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah tidak butuh sedikit pun untuk menimpakan balanya kepadamu dan ujiannya kepadamu. Allah ngasih kita bala bukan karena kepentingan Allah, bukan. Kita taat, Allah enggak untung. Kita maksiat, Allah enggak rugi. Jadi kita diberikan bala, musibah, ujian segala macam bukan untuk kepentingan Allah, bukan karena Allah butuh itu. Annahu ghaniyun an ibtila'ika wa imtihanika, alimun bihalika. Allah Maha tahu tentang kondisi dirimu. Basirun bidu'fika. Allah Maha melihat kelemahanmu. Wa huwa bika raufun rahimun. Dan Dia, Allah, amat menyayangi dan mengasihi dirimu. Bukankah kamu sudah mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sesungguhnya Allah, ini pakai lam taukid ya. Sesungguhnya Allah lebih menyayangi hambanya yang mukmin dari seorang ibu yang menyayangi anaknya. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding ibu menyayangi anaknya. Makanya dari situ pasti yang Allah tentukan buat kita itulah yang terbaik. Apa yang Allah pilihkan buat kita itulah yang terbaik. Terus ini nih, dikit lagi ya. Dikit lagi. Fa'idha alimta hadha, alimta annahu lam yunzil bika hadal makruha illa li solahin laka, jahil tahu anta wa huwa alimun bidzalika. Apabila kamu sudah memahami ini, maka pasti kamu akan memahami bahwasanya Allah menurunkan hal-hal yang tidak kamu sukai ini pasti demi kebaikan dirimu. Jahil tahu anta, yang kamu tidak ketahuinya. Wa huwa alimun bidzalika, sedangkan Allah Maha mengetahui itu semua. Kita nggak tahu mana yang terbaik buat diri kita. Yang tahu itu hanya Allah. Makanya begitu Allah menurunkan hal-hal yang menurut kita nggak enak,
pasti itu tujuannya demi kebaikan kita. Walihada tarahu yuktiru ibtila'a anbiya'ihi wa asfiyaihi alladzina hum a'azzu ibadihi. Dan karena ini kamu akan menemukan Allah sering memberikan balaknya kepada para nabinya dan orang-orang pilihannya, yang mereka itu merupakan hamba-hamba Allah yang mulia. Hatta yaqula sallallahu alaihi wasallam idza ahabballahu qauman ibtalahum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai satu kelompok, satu kaum, pasti akan diberikan bala kepada mereka. Apa dong? Harusnya bersyukur. Tandanya kita kelompok yang dicintai oleh Allah. Tapi lagi-lagi dilihat lagi ya. Orang rajin ibadah, akhlaknya baik, enggak jarang maksiat, gitu. Sering dapat bala, sering dapat musibah. Itu karena Allah cinta sama dia. Mahakam, geleng-geleng, mahakam. Apabila Allah mencintai satu kelompok, satu kaum, pasti akan diberikan bala kepada mereka. Allah akan memberikan bala untuk mereka. Bersyukur Bang Hendrik, berarti saya termasuk yang dicintai Allah dong. Kemarin itu ya bahasanya ya. Ketika kita mendapatkan bala dari Allah, cara bersyukurnya kita terima dan kita sadari bahwa ini ketetapan Allah. Yang kedua, tetap kita laksanakan tugas-tugas kita dalam rangka mencari solusi dari bala itu. Cara bersyukurnya begitu. Jangan berontak, jangan ngeluh. Yakini bahwa ini memang ketetapan dari Allah. Yang kedua, tetap kita beraktivitas seperti biasa sambil mencari solusi. Itu cara bersyukurnya. Wa yaqulu asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u tumma syuhada'u tummal amtalu fal amtal. Dan Nabi SAW bersabda, orang yang paling berat ujiannya yaitu para nabi, kemudian para syuhada, baru setelahnya yang seterusnya dan yang seterusnya. Pokoknya semakin orang itu dicintai oleh Allah, ujiannya pasti semakin berat. Gimana? Ya lagi-lagi semuanya bentuk kasih sayang Allah buat kita. Kan kemarin begitu. Dikasih kenikmatan yang banyak, dikasih nikmat yang banyak juga. Itu bentuk kasih sayang Allah. Dikasih kesulitan juga bentuk kasih sayang Allah. Kan kemarin begitu. Waktu kita ngaji Imam Rebu, tujuannya agar kita selalu dekat dengan Allah. Begitu Ustaz. Itu bentuk kasih sayang Allah. Iya, artinya tetap dua-duanya merupakan bentuk kasih sayang Allah buat kita. Gitu. Iya. Tetap dua-duanya bentuk kasih sayang Allah. Paling begitu. Kita dikasih ujian oleh Allah, tujuannya agar kita makin dekat sama Allah. Dikasih azab pun tujuannya agar kita kembali kepada Allah.
Karena mungkin kemarin lagi dikasih nikmat yang banyak kita lupa. Sehingga dikasih kesulitan agar kita ingat lagi sama Allah. Kan begitu kemarin. Lagi-lagi tujuannya buat kebaikan kita. Agar kita kembali kepada Allah. Begitu Ustaz. Sama aja. Intinya semuanya bentuk kasih sayang Allah. Dan itulah yang terbaik buat diri kita. Dikit lagi. Wa idza ra'aitallaha yahbisu anka dunya aw yuktiru 'alaika syada'ida wal balwa fa'lam annaka indahu azizun wa annaka indahu bimakanin 'aliyyin wa annahu yasluku bika tariqu awliyaihi fa innahu yaraka wa la yahtaju ila dzalika. Nggak ada wawunya kali ya? Hah? Wa idza ra'aitallaha yahbisu anka dunya, apabila kamu mendapati Allah tidak memberikan kenikmatan dunia kepadamu. Kalau kita mendapati kita ini dikasih rezeki yang empret-empretan. Ini khusus buat Bang Hendrik sama Bang Heri. Au yuktiru 'alaika syada'ida wal balwa, atau Allah sering menimpakan kepadamu kesulitan dan bala. Fa'lam annaka indahu azizun, maka perlu kamu pahami bahwa dirimu merupakan orang mulia di sisi Allah. Pahami itu. Gimana Bang Yani? Kalau Bang Yani dikasih rezeki yang banyak panggilan keluar kota, kagak sempet ngaji. Untungnya kagak banyak panggilan keluar kotanya, jadi bisa ngaji. Fa'lam annaka indahu azizun, kamu itu mulia di sisi Allah. Wa annaka indahu bimakanin aliyyin, dan pahami bahwa dirimu di sisi Allah berada di tempat yang tinggi. Asik. Besok-besok nggak ada yang ngeluh lagi nih udah. Wa annahu yasluku bika tariqu awliyaihi, dan bahwasanya Allah sedang membukakan jalan untukmu menuju dalam menempuh jalan kekasihnya. Artinya kita sedang dalam proses menjadi waliullah, kekasih Allah. Fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah selalu mengawasi dirimu. Wala yahtaju ila dzalika, dan Allah tidak butuh kepada yang demikian. Ya tadi itu. Allah tidak memberikan rezeki yang melimpah kepada kita bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak butuh itu. Tapi semuanya demi kebaikan kita. Ama tasma'u qaulahu ta'ala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Bukankah kamu sudah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, dan bersabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya dirimu berada di dalam pengawasan kami. Balik rif minnatahu ya. Alaika fima yahfazu alaika min solahika wa yuktiru min ajrika wa tawabika wa yunziluka manazilal abrori wal a'izzati indahu. Bahkan kenalilah anugerah
yang Allah berikan kepadamu, fima yahfazu alaika min solahika, di dalam perlindungan yang Allah berikan kepadamu dari kebaikan dirimu. Berupa kebaikan untuk dirimu. Allah memberikan perlindungannya buat kita sehingga kita selalu terjaga, diri kita selalu berada dalam kebaikan. Fima yahfazu alaika min solahika. Allah selalu menjaga dirimu sehingga kamu berada di dalam kebaikan. Wa yuktiru min ajrika wa tawabika, dan Allah memperbanyak pahalamu dan sawabmu, imbalanmu. Wa yunziluka manazilal abrori wal a'izzati indahu, dan Allah menempatkan dirimu di tempat orang-orang baik dan orang-orang mulia di sisinya. Fakam taro min awaqiba hamidatin, maka berapa banyak kamu akan mendapati masa depan yang terpuji. Wa mawahiba karimatin, dan anugerah yang sangat mulia. Wallahu waliyyut taufiqi bimannihi wa fadlihi, dan Allah zat yang memberikan taufik dengan karunia-Nya dan anugerahnya. Udah tuh. Jelas? Kiai, namanya Kiai? Jangan dimaju Kiai. Pak Dokter? Kenapa? Ya, artinya kita bisa menerapkan tawakal di hati kita. Kita bisa menyerahkan permasalahan hidup kita kepada Allah. Kita bisa memahami apa yang tadi sudah dijelaskan. Itu semua lagi-lagi berdasarkan taufik yang Allah berikan kepada kita. Biar kata kita ngaji tiap malam, kalau taufiknya belum Allah berikan, masih susah menerapkan ini. Bahkan tadi contohnya udah danta banget. Nggak ada orang tua yang pengen nyelakain anaknya. Nggak ada dokter yang pengen nyelakain pasiennya. Itu kan contohnya udah kita paham banget. Tapi begitu dibalikin ke diri kita, masih susah itu nerimanya. Kagak kan emang rasa kagak enak. Makanya Bang Heri masih ngeluh, Bang Sarip masih ngeluh. Padahal contohnya udah dantak banget. Alhamdulillah. Coba jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Jadi ada ceritanya begitu kemarin. Ada seorang wali, dia dagang. Pas lagi dagang, itu pasarnya kebakaran. Langsung teriak kenceng banget dia, Alhamdulillah. Pas apinya padam, warung dia nggak kebakar pisan. Astagfirullah. Apa ya? Tadinya kebakaran kan, dikirain warung dia nggak kebakar. Alhamdulillah. Bisa fokus lagi ibadah, kita nggak dagang gitu. Alhamdulillah. Pas udah padam apinya, utuh warungnya masih. Langsung istighfar, astagfirullah. Dagang lagi kita, kagak ibadah. Begitu dong. Tapi kalau teman lagi cerita begitu, ya alhamdulillah jangan kenceng-kenceng. Jangan. Ditabok kita. Gimana Pak Yani? Jelas tuh ya? Jadi begitu. Ya memang harusnya kita syukuri. Berarti kita sedang berada di posisi yang mulia di sisi Allah. Kalau lagi dikasih yahbisu anka dunia, dijauhkan dari kenikmatan dunia, berarti kita lagi dijadikan orang yang mulia. Kamu Sarif? Nah, itu yang susah ditanaminnya. Dah,
Jelas dok ya? Jadi makrifat itu bukan kebuka Oh, bukan. Memahami ini. Ma'rifat itu memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini merupakan ketetapan Allah. Itulah ma'rifat. Gitu. Bukan bisa ngelihat jin, ngelihat segala macam, bukan. Jelas tuh ya? enggak sebaliknya ya. Apa ya? Ya kalau orang dikasih kesenangan berarti sama sahabat juga. Yang enggak juga. Enggak juga. Bukan berarti orang yang dikasih harta yang melimpah berarti dia di posisi yang hina, enggak juga. Gitu. Iya, namanya enggak sebaliknya. Enggak sebaliknya. Dua-duanya anugerah lah. Dua-duanya anugerah. Dan itu yang terbaik menurut Allah gitu, buat hambanya. Dikasih kaya itu yang terbaik menurut Allah. Dikasih miskin pun itu yang terbaik menurut Allah. Gitu udah. Kelar udah kalau begitu mah. Kelar. Faslun fir ridho bitarkit tadbiri ilallah ta'ala wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.